Pernahkah kamu merasa suasana hatimu ditentukan oleh satu orang? Saat dia membalas chat, kamu bahagia. Saat dia menghilang, kamu cemas. Saat dia terlihat dingin, kamu merasa tidak berharga. Dan tanpa sadar, hidupmu mulai berputar di sekelilingnya. Jika iya, mungkin yang kamu rasakan bukan sekedar cinta atau perhatian. Bisa jadi kamu sedang mengalami ketergantungan emosional. Masalahnya, ketergantungan emosional seringkali terlihat seperti cinta yang mendalam. Padahal, di baliknya ada rasa takut kehilangan, takut ditinggalkan, dan ketakutan menghadapi diri sendiri. Di video ini kita akan membahas tanda-tanda kamu terlalu bergantung secara emosional pada seseorang. Mengapa hal ini bisa terjadi dan yang paling penting bagaimana cara melepaskannya tanpa kehilangan kemampuan untuk mencintai. Halo, selamat datang di channel Seni Sukses. Kalau kamu tertarik dengan topik self love, healing, emosional dan memahami dirimu lebih dalam, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena semakin kamu memahami dirimu, semakin mudah kamu membangun hubungan yang sehat, baik dengan orang lain maupun dengan dirimu sendiri. Tanda yang pertama, kebahagiaanmu bergantung pada respon mereka. Mari jujur pada diri sendiri. Berapa kali kamu membuka ponsel hanya untuk memastikan apakah dia sudah membalas pesanmu? Berapa kali suasana hatimu berubah hanya karena dia terlihat lebih dingin dari biasanya? Ketika dia membalas dengan cepat, kamu merasa tenang dan bahagia. Tapi ketika dia membutuhkan waktu lebih lama untuk merespon, pikiranmu langsung dipenuhi berbagai kemungkinan. Dia bosan denganku? Apa aku melakukan kesalahan? Jangan-jangan dia sudah tidak peduli lagi. Jika hal ini sering terjadi, bisa jadi kamu telah menjadikan respon sebagai sumber kebahagiaan utama kamu dan rasa amanmu. Pada dasarnya, kebahagiaan yang sehat berasal dari dalam diri. Artinya, suasana hatimu tidak sepenuhnya ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kamu. Namun, ketika kamu terlalu bergantung secara emosional, kamu tanpa sadar menyerahkan kendali atas emosimu kepada orang lain. Mereka membalas pesanmu, kamu merasa berharga. Mereka mengabaikanmu, kamu merasa tidak cukup baik. Mereka memberikan perhatian, kamu merasa dicintai. Mereka sibuk dengan kehidupannya sendiri, kamu merasa ditolak. Masalahnya, respon seseorang tidak selalu mencerminkan perasaan mereka terhadap kamu. Mungkin mereka sedang bekerja, mungkin mereka sedang lelah, mungkin mereka sedang membutuhkan waktu untuk diri sendiri. Tetapi karena kamu sudah menghubungkan perhatian mereka dengan nilai dirimu, setiap perubahan kecil terasa seperti ancaman. Inilah yang membuat kamu terus-menerus memeriksa ponsel, menunggu notifikasi, dan sulit menikmati momen tanpa kehadiran mereka. Tanpa sadar, hidupmu mulai berputar di sekitar satu pertanyaan. Apakah dia masih peduli sama aku? Ketika pertanyaan itu menjadi pusat hidup kamu kehilangan hubungan dengan dirimu sendiri. Kamu berhenti bertanya, apa yang aku rasakan? Apa yang aku butuhkan? Apa yang membuatku bahagia? Sebaliknya, seluruh energimu dihabiskan untuk membaca tanda-tanda dari orang lain. Padahal, cinta yang sehat tidak membuatmu hidup dalam mode menunggu. Cinta yang sehat memberimu ruang untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Kamu tetap bisa menikmati harimu meskipun mereka sedang sibuk. Kamu tetap merasa berharga meskipun mereka tidak selalu tersedia. Karena kamu memahami bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa cepat seseorang membalas pesanmu. Jika saat ini kamu merasa kebahagiaanmu sangat bergantung pada respon seseorang, jangan menyalahkan dirimu. Seringkali, pola ini terbentuk dari pengalaman masa lalu, terutama ketika kita pernah merasa diabaikan, ditolak, atau harus bekerja keras untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Kabar baiknya, pola ini bisa diubah. Prosesnya dimulai ketika kamu berhenti mencari validasi di luar diri dan mulai membangun rasa aman di dalam. Ingat, orang yang tepat akan menambah kebahagiaanmu, bukan menjadi satu-satunya sumber kebahagiaanmu. Tanda yang kedua, kamu takut ditinggalkan secara berlebihan. Rasa takut kehilangan seseorang adalah hal yang manusiawi. Ketika kita mencintai seseorang, wajar jika kita tidak ingin hubungan itu berakhir. Namun, ada perbedaan besar antara rasa takut kehilangan yang sehat dan ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang sehat membuatmu menghargai hubungan. Ketakutan yang berlebihan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Jika kamu terlalu bergantung secara emosional, pikiranmu akan terus dipenuhi kekhawatiran. Bahkan orang yang kamu sayangi akan pergi, menjauh, berubah, atau berhenti mencintaimu. Akibatnya, kamu menjadi sangat peka terhadap perubahan kecil. Pesan yang biasanya dibalas dalam 5 menit, kini dibalas dalam 1 jam kemudian, kamu langsung merasa cemas. Ada bicaranya terdengar sedikit berbeda, kamu mulai bertanya-tanya apakah dia marah. Dia ingin menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Kamu merasa ditinggalkan. Bahkan,
Ketika tidak ada masalah apapun, pikiranmu tetap mencari tanda-tanda bahwa hubungan ini sedang berada dalam bahaya. Tanpa sadar, kamu hidup dalam model waspada sepanjang waktu. Kamu terus menganalisis setiap kata, setiap ekspresi, dan setiap perubahan perilaku mereka. Bukan karena kamu terlalu peduli, tapi karena ada bagian dalam dirimu yang percaya bahwa kehilangan seseorang akan menghancurkan hidupmu. Ketakutan ini seringkali tidak muncul begitu saja. Banyak orang yang mengalami ketergantungan emosional tumbuh dengan pengalaman cinta yang tidak konsisten. Mungkin saat kecil, perhatian dan kasih sayang yang mereka terima terasa tidak menentu. Terkadang mereka merasa dicintai, tapi di waktu lain mereka merasa diabaikan. Mungkin mereka pernah mengalami penolakan, pengkhianatan, ditinggalkan oleh orang yang penting dalam hidup mereka, atau harus berjuang keras untuk mendapatkan perhatian. Pengalaman-pengalaman tersebut dapat membentuk keyakinan bawah sadar bahwa cinta tidak pernah benar-benar aman. Akibatnya, ketika dewasa, mereka terus mencari kepastian dari orang lain untuk meredakan rasa takut itu. Namun, semakin kamu berusaha mengendalikan seseorang agar tidak pergi, semakin besar kecemasan yang kamu rasakan. Kamu mungkin mulai sering meminta kepastian. Kamu masih sayang aku kan? Kamu nggak akan ninggalin aku kan? Kamu berubah ya? Sayangnya, tidak ada jaminan dari orang lain yang bisa benar-benar menghilangkan rasa takut yang berasal dari dalam diri. Karena akar masalahnya bukan pada kemungkinan mereka pergi, melainkan pada keyakinan bahwa kamu tidak akan baik-baik saja jika mereka benar-benar pergi. Padahal hubungan yang sehat dibangun di atas rasa percaya, bukan rasa takut. Cinta yang sehat memberi ruang bagi dua orang untuk tetap memiliki kehidupan masing-masing tanpa merasa terancam. Dan rasa aman yang sesungguhnya tidak datang dari kepastian bahwa seseorang akan selalu tinggal. Rasa aman muncul ketika kamu percaya bahwa apapun yang terjadi, kamu tetap mampu menjaga, mencintai, dan menerima dirimu sendiri. Tanda yang ketiga, kamu mengabaikan kebutuhanmu sendiri. Salah satu tanda jelas bahwa kamu terlalu bergantung secara emosional pada seseorang adalah ketika kebutuhan, keinginan, dan kebahagiaanmu mulai berakhir di urutan terakhir. Awalnya mungkin terlihat seperti bentuk kasih sayang. Kamu rela meluangkan waktu lebih banyak untuk mereka. Kamu berusaha memahami keinginan mereka. Kamu ingin membuat mereka bahagia. Namun, tanpa disadari, perhatian sehat perlahan berubah menjadi pengorbanan yang berlebihan. Kamu mulai mengabaikan apa yang sebenarnya kamu rasakan demi menjaga hubungan tetap berjalan. Kamu mengatakan iya ketika sebenarnya ingin berkata tidak. Kamu menyetujui hal-hal yang membuatmu tidak nyaman karena takut mereka kecewa. Kamu menahan pendapatmu karena khawatir memicu konflik. Kamu mengorbankan waktu istirahat, pekerjaan, hobi, bahkan hubungan dengan keluarga dan teman demi selalu tersedia untuk mereka. Semakin lama, hidupmu mulai berpusat pada satu pertanyaan. Apa yang mereka butuhkan dariku? Padahal kamu jarang bertanya, apa yang aku butuhkan untuk diriku sendiri. Inilah yang membuat banyak orang terjebak dalam ketergantungan emosional. Mereka percaya bahwa menjadi pasangan, teman, atau orang yang baik berarti selalu mengutamakan orang lain.